Lina Mukerji atau Lina Lutfia hari ini diperiksa di Polda Sumatera Selatan. Atas pasalnya juga masih ada dua kemungkinan, apakah ini adalah Undang-Undang ITE ataupun juga terkait dengan penistaan agama. Tetapi kalau untuk pasal Undang-Undang ITE sendiri teman-teman, ini ancamannya adalah bisa 6 tahun penjara, dendanya adalah 1 miliar rupiah. Di pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45, ataupun juga masih bisa sih ada beberapa lapis pasal lainnya, misalnya dalam keterangan kepolisian juga mengatakan ada beberapa saksi ahli yang diperiksa termasuk juga dari MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, yang sudah mengatakan bahwa memberikan fatwa apa yang dilakukan Lina Mukerji dengan membuat konten makan babi, kemudian memberikan narasi bahwa dia menjelaskan identitas dia sebagai seorang yang beragama Islam, kemudian dia hanya ingin mencoba makan babi, penasaran aja seperti apa dengan kata-kata yang sudah kita bahas sebelumnya, itu dikategorikan menurut MUI adalah sebagai salah satu bentuk pelecehan agama. Pada saat Lina Mukerji diwawancara oleh sejumlah media massa, termasuk juga dari Trans TV ini ya, itu juga sepertinya dia sudah well prepared, dia juga nggak bisa dipungkiri ada rasa ketakutan sepertinya, karena beberapa kali juga dia mengucapkan minta maaf lagi dan mengingatkan bahwa saya itu sudah beberapa kali meminta maaf di media massa, misalnya pada saat diundang di acara TV beberapa waktu lalu, kemudian juga di podcast beberapa artis atau selebriti terkenal, dia sudah menyatakan minta maaf, tetapi seperti tidak cukup minta maaf begitu aja, karena memang pasal yang dikenakan ini adalah pasal yang sangat sensitif ya, mengenai bukan hanya Undang-Undang ITE, tetapi juga tentang penistaan agama. Dan sudah ada pengacara yang menemani Lina Mukerji pada saat diperiksa di Polda Sumatera Selatan. Artinya teman-teman gak usah khawatir nih bagi yang pendukungnya Lina. Pada saat Lina itu diperiksa di Sumatera Selatan, di Polda Sumsel, itu selama dia dilakukan interview, pengacaranya selalu berada di sampingnya. Itulah bedanya kalau orang-orang kecil ya, kalau ditangkap polisi nggak ada pengacara, itu kan bisa langsung ditanya macam-macam, ditekan dan sebagainya. Tapi kalau sudah ada pengacara, si polisi nyubit Lina sedikit aja, itu bisa dikenakan pra-peradilan. Jadi salah satu manfaatnya pada saat seorang tersangka, karena Lina sudah menjadi tersangka, itu punya pengacara adalah dilindungi haknya seperti itu. Dia sudah well prepare, pengacaranya sudah ada, dan dia juga sudah terbang ke Sumatera Selatan. Kita lihat dulu adalah keterangan dari pengacara dan juga Lina dalam tayangan Trans TV berikut ini. Kita juga belum bisa memastikan ya. Jangan sampai isu-isu itu dipelintir aja gitu loh, karena kan Mbak Lina sendiri kan belum pernah dilakukan pemeriksaan. Saya baca salah satu artikel media, Lina Mukerji berkali-kali dipanggil, ada kata-kata seperti itu. Saya terangkan satu kali lagi, saya baru satu kali dipanggil, dan itu nuansanya Lebaran, saya tidak mendapatkan tiket pesana juga, karena full. Jadi jangan pernah berkata berkali-kali loh, satu kali. Bukan tidak kooperatif, ya. Bukan tidak kooperatif, Mbak Lina ini kooperatif. Nah, untuk panggilan kedua, ya kan, Mbak Lina akan hadir nanti. Oke. Tidak kooperatif, itu kan yang beberapa media memang memberitakan bahwa Lina ini tidak kooperatif. Sebenarnya ada tujuan tertentu buat kalian yang ngerti hukum, kenapa Lina dan juga tim kuasa hukumnya mengatakan di media massa, bukan berarti saya tidak kooperatif. Pada saat panggilan pertama itu saya nggak bisa datang karena alasan tadi, Lebaran, nggak dapet tiket, harus ke Sumatera Selatan, ke Palembang. Yang kedua, pengacara menegaskan datang, dan memang hari ini juga sudah datang dilakukan pemeriksaan. Karena kalau tidak kooperatif, tersangka itu teman-teman ada dua pilihan ya. Kalau kan Lina sekarang sudah menjadi tersangka ya, statusnya dari Polda Sumatera Selatan. Tersangka itu bisa dilakukan penahanan ataupun juga tidak dilakukan penahanan. Syaratnya bagi tersangka yang tidak usah ditahan adalah, pertama adalah tentunya ini adalah pertimbangan dari kepolisian ya, apakah perlu ditahan atau tidak. Yang kedua adalah tentang apakah si tersangka ini ada kemungkinan ada potensi mengulangi perbuatannya lagi, yes or no. Kalau ini ada ya bisa langsung dipenjara si Lina dalam proses hukum ini walaupun dia sudah ada pengacara. Terus yang kedua adalah apakah si tersangka ada potensi untuk menghilangkan barang bukti. Yang ketiga, apakah si tersangka ada potensi untuk kabur ke luar negeri atau menghilangkan jejak diri. Itu adalah beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan apakah tersangka itu akan diamankan atau dipenjara atau tidak. Begitupun juga sama, karena sebagai kalian tahu tahapan dalam proses hukum itu pertama adalah si pelapor yang melaporkan si Lina. Saat laporannya itu sudah lengkap,
diperiksa dengan alat-alat buktinya, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan juga surat. Yang dipakai adalah keterangan ahli yang sudah disampaikan kemarin. Ternyata kan ada 2 alat bukti yang merujuk bahwa Lina melakukan tindakan tersebut, dengan pasalnya adalah penistaan agama. Tetapi juga kemungkinan besar ini masih bisa lihat nanti apa yang didakwakannya. Nah, kemudian setelah selesai dari tahapan tersebut, kan ada tersangka. Sudah ada tersangkanya, ya ini ada penguatan berkas-berkasnya lagi. Kalau nanti dari kepolisian sudah melakukan pemeriksaan ke Lina bahwa, oh ini alat buktinya sudah lengkap. Karena kan dibutuhkan 2 alat bukti ya untuk menentukan tersangka ya. Alat buktinya sudah lengkap. Berkasnya sudah oke. Ya sudah, kalau gitu kita limpahkan ke kejaksaan. Nah, di kejaksaan ini nanti akan mengecek berkas-berkasnya Lina, surat dakwaannya apa, pasalnya apa, perbuatannya apa, alat buktinya apa. Nah, dari 3 hal ini dicocokkan, udah kuat atau tidak. Kalau sudah kuat, baru lanjut ke persidangan. Tetapi kalau menurut kejaksaan berkasnya ini kayaknya nggak kuat nih, pasalnya kok tidak matching dengan perbuatannya, atau alat buktinya nggak cocok, itu akan dikembalikan ke kepolisian lagi. Nah, pada saat nanti kalau seandainya ini ditolak, seandainya nih ya ada pihak Lina menang nih ya, ditolak gitu dari kejaksaan, ditolak kasusnya nggak layak gitu, Lina bisa melakukan gugatan untuk si pelapornya. Tetapi kalau memang Lina bersalah, dalam apesnya gitu dia dikategorikan bersalah, alat buktinya kuat, ya dalam persidangan dia akan terkena ya hukumannya tadi itu, teman-teman, bisa pasal Undang-Undang ITE ataupun juga penistaan agama. Tetapi kalau aku cek yang dilaporkan sih penistaan agama ya. Tetapi juga kayaknya ini bisa berlapis-lapis tergantung nanti pendalamannya seperti apa. Jujur secara pribadi aku sedih sih melihat Lina mendapatkan status tersangka, karena bagi aku pribadi tidak ada niatan dia mungkin untuk membuat menghina agama yang dia anut sendiri, yakni adalah Islam. Tetapi mungkin hanya lucu-lucuan ngebuat konten. Tetapi selalu aku bilang ya, bahwa kalau sudut pandang aku melihatnya ya sebagai hal yang lucu-lucuan aja. Tetapi kan aku juga manusia biasa yang tidak sempurna, butuh cermin untuk melihat kanan, kiri, belakang, karena aku hanya bisa melihat bagian depan. Dan mudah-mudahan sih Lina bisa mengambil pelajaran dari ini. Dia pun juga mengatakan di wawancara ini, saya tuh meminta maaf, saya memang salah begitu. Bahkan dalam status di Facebooknya ya, di Facebooknya dia menulis seperti ini. Pasti banyak yang tumpengan, mampusku tersangka. Aku cuma jawab, yang penting juga kasusku nggak membunuh, nggak mencuri, dan nggak narkoco. Tapi aku yakin masih ada yang mendoakan baik-baik, dan terima kasih yang doakan baik. Ya ikuti aja perkembangan kasus, doa baik akan kembali. Ya ini kasus yang memang sebenarnya bagi aku pribadi akan sangat sensitif buat Indonesia, dan menurut aku Lina kayaknya bakal sulit juga melakukan perlawanan. Karena kalau kita lihat yang berhubungan dengan kasus agama misalnya adalah kayak Ahok ya, I'm so sorry to say, itu adalah salah satu contoh yang sudah terjadi di Indonesia. Sebegitu pro kontranya tinggi banget, akhirnya juga Ahok tetap dijebloskan ke dalam penjara. Dan apakah Lina Mukherjee dengan pengacaranya ini bisa berhasil lolos dari jeratan pasal ini? Ya kita akan coba lihat nanti perkembangannya seperti apa. Ini sekali lagi ya mengingatkan bagi kita semuanya, ya kita memang tinggal di Indonesia dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. Aku selalu menyarankan buat teman-teman konten kreator yang lainnya, menjadi viral itu memang adalah sebuah prestasi ya bagi seorang konten kreator. Aku harus mengakui, tetapi apakah keviralan tersebut worth it kalau kita harus dipenjara atau bahkan mendapatkan hukuman sosial? Bagi aku pribadi, aku sih mendingan gak usah viral kalau harus mendapatkan konsekuensi seperti itu. Well, thank you very much for watching. Terakhir, tinggalkan like kalian, komen juga, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook page Kudian Jasa Semara. Sampai jumpa.